ada menang sama sekali. Tapi nggak masalah karena dia tetap akan bermain besok. Bedanya cuma di bracketnya aja. Yang juara satu bracket lebih depan. Oke, itu ya jadi ada keuntungannya. Dan harusnya ya di upper bracket lebih nyaman ya. Maksudnya jalannya pasti lebih cepat gitu. Lebih Coba cepat. butuh 2 kemenangan untuk bisa masuk ke regular season nanti. Iya, pokoknya intinya yang juara satu grup besok main 2 kali menang, dah masuk Yap. MDL. Tapi lawannya juga pasti udah punya strategi. Tapi sekarang kita sudah intip juga di mana Paul YK yang sekarang bakal coba langsung saja dicicil karena cukup nakal bermain ke area jungle yang dimiliki oleh Amy di sana. Ya, dan untuk poking damage di awal Grok dan Parsha ini cepat banget jalannya dan first scroll-nya hampir saja kena, masih bisa dihindari oleh Aiden. Sementara metode clear barengnya sepertinya nggak dilakukan sama Kagendra nih. Soalnya Lolita bukan tipe yang bisa clear cepat juga single target kan, paling ngandelin MD. Oke, tapi wah ini Cantona benar-benar harus hati-hati banget sih. Dia nggak punya HP yang begitu tebal dan nggak mau mengeluarkan flicker juga. First blood tercipta di tangan seorang Kaze. Charge-nya ditahan tadi sama Lolitanya karena masih ada efek immune kan Yap. dari Power of Nature. Sementara kita lihat di bagian top lane sudah ada trapping yang dilakukan oleh Parsha. Poking damage lumayan sakit. Karena memang ketika berhadapan sama Glow itu harus dibantu awal-awal ya. Yap. Untuk level 1 sampai level 4 itu harus dibantu sama temannya dulu. Dan Sonata poking damage lumayan sakit, masih bisa ditahan juga dengan an eye for eye. Namun oh no, Cantona kembali menjadi korban 2 kali tumbang di awal, bukan hal yang baik. Yap, apalagi Cantona nggak terlalu bisa yang sustain banget ya dengan emblem support yang di bawah. Tapi sekarang dari Natex terkena dengan adanya sebuah charge yang dilakukan. Poin eliminasi kembali tercipta untuk teman-teman dari Kagendra. Karena Pak Angnya sekarang tadi aku lihat fokusnya juga ke atas ya. Walaupun sebenarnya dengan Wings by Wings dia bisa mobilitas cepat. Tapi lihat, outer turret di area bottom lane ini udah mulai di-plating. Ini jadi keuntungan besar tapi bakal dengan adanya turtle yang pertama. Sebenarnya untung untuk Kagendra sih. Oke, mau charge. Lumayan sakit sebenarnya Paul yang bakal coba untuk diincar duluan ya. Paul harus down. Masih bisa dimajuin kali ini Azura. Cantona lagi-lagi menjadi korban. Belum ada altar sepertinya. Udah tadi udah aktif. Udah diaktifin duluan ternyata. Iya. Dan bayarannya adalah turtle. Sebenarnya ketika melihat hero yang diamankan oleh Kagendra dengan adanya marksman di jungle, dia bawa Harith juga. Ini memang bukan kondisi yang bagus untuk mereka ngamanin turtle. Jadi dengan mirroring seperti ini, apalagi dari sisi gold juga masih diungguli sama Kagendra, masih fine sih harusnya. Yes, dan bahkan tadi udah mulai ada crossing juga dari Amy yang ngambil ke arah orange buff milik Aiden. Ini dia keuntungannya sebagai assassin yang punya mobilitas lebih cepat juga. Dia bisa crossing dan bahkan aku belum melihat juga dari Amy ikutan fight. Lebih ke objektif Lebih ke mungkin objektif untuk ngambil ke arah jungle-junglenya dulu. Dia jungle-jungle, mungkin dia hadir entah itu di top lane atau di bottom lane cuma ngasih presence doang. Entah itu ngepoking damage mungkin sekali skill aja atau ngasih damage sedikit abis itu tinggal lagi. Ya untuk di awal sebenarnya memang assassin harusnya lebih galak gitu kan. Cuman kalau kondisinya belum ada yang bisa di kill juga, minim inisiator karena Grok kan punya stun di level 4. Jadi dia di awal harus santai dulu sih, nggak boleh buru-buru juga. Harus sabar dulu pastinya. Dan sekarang udah mulai terjadi adanya keramaian di arah bottom lane dari Paul YK. Harus dipaksa mundur, corruption side sudah dikantongi oleh Natex. Tidak ada inisiasi berlebih lagi, mereka benar-benar hati-hati banget. Dan sekarang Azura sudah mengantongin satu buah, apa namanya itu, Calamity Reaper. Calamity Reaper dengan True damage. Udah makin sakit, ada cooldown juga. Itu tuh endlessnya Magic ya. Endlessnya Magic, betul. Dan cooldownnya sih sebenarnya yang paling dibutuhkan untuk Harith sendiri. Biar Cooldown bisa dan spam. regen mana. Kalau dari damage ya Harith udah sakit sebenarnya. Dan Holy Crystal mungkin atau Peter Haven yang bisa bantu ngeboosting lagi dari damage-nya. Tapi yang pasti dengan sudah adanya Calamity Reaper dan juga ada sepatu cooldown, itu udah cukup buat Harith nge-spam dari Chrono Dash ketika dia pakai Zaman Force. Oke, ini bikin hybrid kayaknya ya. Ini udah punya Radiant Armor. Terus sekarang kontes ke arah Turtle yang sudah mulai terjadi juga kalau atas sudah diaktifkan. Tapi Amy dengan Retribution yang on point berhasil untuk mengamankan satu buat Turtle. 19. Tapi lihat Aiden yang ternyata berhasil untuk juga ditumbangkan. Keunggulan bisa didapat oleh teman-teman dari Ras. Tapi Paul YK dipaksa untuk mundur. Bahkan Cantona dipaksakan untuk mengeluarkan satu buah flicker defensif. Padahal bagus banget di 16-nya, namun Azura terpaksa menggunakan flickernya untuk defensif. Maju lagi kali ini dengan Summon Force dibalikin dengan Chrono Dash yang lumayan sakit. Paul juga datang, masih bisa di defense lagi. Outer turret di bagian bottom lane. Natex dipaksa untuk mundur tapi charge dilakukan. Tapi lihat, Oh Paul no, belum oh punya no. damage dan bahkan termakan dari damage turret.
Paul, miskalkulasi. Sebenarnya Digocek flicker ya? digocek flicker dia nggak sprint. siap sebenarnya dia. Sprint. Latexnya sprint dia. Lolinya pakai flicker buat ngedive tadi ke Tapi dia turret. sprint. Terus damage-nya kurang sebenarnya. Tadi udah pakai emblem yang meledak gitu kan, concussive blast-nya udah ke trigger, tapi damage-nya tetap kurang 1 hit. Ya ampun, sayang banget sebenarnya. Dan ya Dan minionnya tadi belum masuk. minionnya belum masuk. Terus kena slow banget, lengket banget, tadi mau keluar udah nggak bisa lagi. Dan Karena speedy light wheel juga ya. jadi ya udahlah ya, mau nggak mau. Cuman kalau dilihat dari item, Corrosion Sight juga ini jadi salah satu item bikin Lolita tadi kena slow sih. Slownya dahsyat banget dan Zaman Force kembali keluar, coba ditarik lagi kali ini. Natex masih bisa bertahan 1 hit lagi dan masih bisa ditumbangkan. Ternyata di sisi lain sudah ada Numenon Blast yang masih bisa dihindari. Ternyata Parsia dengan Wings by Wings langsung kembali ke tengah. Yap, langsung saya coba untuk clear dan feeder Ice Strike yang nggak pelit-pelit ya, selalu dibuka untuk clear minion juga, ngepok di arah bawah. Tapi udah mulai adanya keramaian 2 versus 2 di arah bottom lane. Amy masih maju dengan Environ Eye-nya juga. Pak Lucu sudah mulai hadir. Curse of Crow Energy Impact memberikan sedikit cicilan terhadap Paul, tapi masih terlalu tebal juga untuk bisa ditumbangkan. Lumayan sih sebenarnya. Walaupun emang ya nggak terlalu sakit banget. Dan dengan sosok marksman yang ada di jungle, Franz harus lebih agresif. Dia nggak boleh terlalu santai. Mengingat kita tahulah di late game jungle akan marksman akan lebih kuat lagi ketika udah punya item. Dan Aiden yang bisa di solo kill ternyata lapu-lapu dari Ho-Ho yang bisa dapetin killnya. Sementara di bagian bottom lane turret yang coba dong dihincer, hampir saja bisa ditumbangkan. Turtle bisa disecure oleh Rans. Dan ini keuntungan lagi-lagi sih untuk Rans, dimana Aidennya juga udah 2 kali tumbang tersolo kill. Balik lagi marksman ya, dia cuman punya Rondo doang untuk bisa mundur karena dia nggak punya flicker, karena dia maunya retribution. Jadi dikejar-kejar sama Breakfast Fighter itu susah banget sih buat kabur. Susah banget, apalagi ya memang sebenarnya cara kabur dari Granger masih ada satu lagi, Dead Sonata. Cuman ya Dead Sonatanya delay, ya udah ngarepin Rondo doang. Emang agak susah dan dia butuh banget backup. Sementara Vital Strike di mid lane dikeluarkan. Dead Sonata juga keluar, charge yang bagus. Ada stunnya cukup baik, 16 di open. Kena stun ke arah Parcianya. Masuk dengan Electro Final Blow. Emi ke bagian belakang, masih ada case. Masih bisa selamat juga dan bisa mundur. Ternyata Paul harus tumbang juga di sisi lain. Glue yang terlalu depan nampaknya gak bisa di overcommit dan bakal dipanis. Dikejar lagi, untungnya split-split membuat larinya sangat cepat dan gak bisa dikejar. Itu tadi Pangnya dia ngegocek-gocek di dalam altar turret. Dan ini Gens ngejar-ngejar tapi emang gak dapet. Dan akhirnya harus paksa untuk putar balik lagi. Miskalkulasi lagi gak sih? Mungkin dia nggak pakai teknik rahasia soalnya. Teknik rahasia. Blue sprint dia harus cobain lawan match up blue sprint karena Emi kali ini. Wah, di-TB-in. Untungnya masih bisa ditahan. Lagian tadi udah ada Eye for Eye sih. Jadi masih selamat juga walaupun kena. Dan gold kali ini dikuasai oleh Rans. Perbedaan gold yang sebenarnya di menit segini 2000 ya nggak over banget. Tapi ini berasa karena hitungannya kalau 2000 dibagi 5 ya hampir setengah item lah untuk masing-masing tim. Itu perhitungannya. Dan dengan Parsia yang udah jadi lightning tercian, damage-nya juga udah mulai harus diperhatikan. Karena Eden, Case ini tipe-tipe yang gak terlalu kuat juga untuk nahan damage. Oke, tapi flicker defensive juga dikeluarkan. Feeder Ice Strike tercancel dengan ada chart. Teman-teman sudah mulai coba untuk diaktifkan tapi masih bisa dihindari pula dengan ada Wings by Wings untuk mundur ke arah belakang. Jadi teman-teman Rans nampaknya bakal coba melakukan counter initiate karena di sana Electro Vulnerable sudah mulai muncul juga. Tapi lihat, Emi one last hit gak bisa lagi untuk bertahan karena Aiden mengamankan poin eliminasinya. Begitu kemudian Natex yang dipaksa untuk keluar saja 1 buah sprint untuk mundur ke arah belakang. Tapi lihat, dari belakang Ho-Ho memberikan ada aksi backstep yang begitu mengerikan di mana Ho-Ho bakal coba untuk langsung mengincar ke arah seorang Azura di sana. Azura dipaksa untuk mundur tapi masih ada Chrono Dash, tapi Paang yang ternyata harus terculik sendirian tanpa adanya bala bantuan dari rekannya. Wah, ini rugi banget sih sebenarnya, fightnya agak terpecah tadi ya dari teman-teman Rans juga, dipaksa 1 per 1, akhirnya malah jadi mereka berpencar dan bisa di pick off. Sementara kali ini Lord yang terbuka coba langsung diinisiasi oleh Kagendra. Dan coba untuk retribution, Aiden masih bisa mendapatkan Lord. Barusan Azura menjadi korban. Electro Final Blow ke bagian belakang. Ho-Ho juga down. Masih coba untuk mengejar kali ini ke arah Emi. Ke arah Kaze maksudnya dan bisa ditumbangkan. Masih bisa di shutdown namun Emi yang harus menjadi bayarannya. Yes, dan itu dia Dead Sonata yang sudah memiliki damage besar juga. Harus dipaksa untuk mundur teman-teman dari Rans dan Feeder Ice Strike. Mencoba untuk langsung saja nge-clear 1 wave minion.
Ingat Lord yang sekarang juga udah berjalan di area top lane. Walaupun ini belum Lord yang ter-enhance, tapi ini menjadi sebuah pressure lagi. Jadi PR lagi untuk Rans tidak bisa melakukan team fight dan objektif mungkin bisa didapetin dengan adanya altar turret yang berdiri di area tengah. Cuman ketika melakukan defense, Rans seharusnya lebih kuat. High groundnya. Ya, Fitter Strike ada, Alecto Final Blow ada. Dan kalau ada yang berani nabrak gitu kan, karena nggak ada assassin nih. Jadi siapapun yang nabrak itu akan butuh waktu buat dapetin kill. Nah waktu yang dibeli itu cukup buat Kari buat ngebalikin keadaan. Oke, harus benar-benar posisi ya berarti ya. Posisi menentukan prestasi. Harus di belakang. Dan apresiasi. Apresiasi. Dan nasi kayaknya lapar. Wow. Orang Indo kan nggak gitu ya. Kalau nggak nasi nggak makan. Iya, maksudnya jangan nasi juga gitu. Cuman dengan perbedaan gold yang udah mulai dikejar lagi ya. Tadi sebenarnya diunggulin sama Rans. Beda hampir 3.000, hampir. Cuman sekarang nih udah mulai dibalikin nih dengan bermodalkan Radiant Armor. Untuk Emi langsung ke arah Hunter Strike dan sekarang udah punya Blade Armor. Dari segi darah nggak terlalu banyak, tapi defense-nya lumayan kuat untuk menahan damage dari KZ ataupun dari Azura. Ya lumayan lah dia punya Radiant Armor. Walaupun Athena Shield will be good, tapi ya nggak masalah. Blade Armor untuk nahan damage dari Granger. Ini penting sih karena satu-satunya source damage physical yang tinggi dari teman-teman Kagendra ya cuman Aiden dengan Granger. Tapi Aidennya pakai Endless Battle juga. True damage ya. True damage dia. Enak untuk poking juga. Apalagi last hit dari Rhapsody. Peluru terakhir tuh. Bolong dada. Bolong, sakit banget. Cuman ya paling enggak dia masih adalah nafas lah sedikit. Jadi nggak instan banget daripada dia nggak bikin defense sama sekali. Sementara di bagian mid lane, Cantona yang coba untuk ngejaga sisi kanan dari bus. Yang ini harus disecure banget. Objektifnya adalah di bagian bottom lane, yaitu ada Lord. Konsil. Kali ini coba dibalikin Konsil. Oke, mengejar ke arah target yang sangat tepat. Paang lucu harus down. Zaman Force keluar, Alecto Final Blow dari Benedetta coba untuk membalikan keadaan, namun malah bisa dikejar charge. Nyaris saja terkena, masih bisa kabur juga dengan Bramble Spectre dan pasif barusan. Emi masih survive. Oh my god, itu benar-benar Shadow Stampede yang connect. Bener langsung ke target yang dituju, tapi lihat peperangan gak berhenti sampai situ. Hoho yang bakal langsung saja memberikan badannya untuk bisa mendefense, tapi tidak bisa lagi karena Zaman Force sudah mulai diaktifkan. Hoho dipaksakan untuk mengeluarkan satu buah flicker mundur, merelakan inneran dengan adanya Lord yang muncul. Apakah ini akan ada momen dari seorang Natex yang coba langsung saja memberikan aksi backdoor, di mana Watchang sudah dikeluarkan, tapi ada Cloud Altar menyelamatkan diri dari teman-teman Kagendra, dan bahkan di sana Natexnya dipaksa dikeluarkan saja. Satu buah grab. Hilang sudah 2 player dari Rans, dan akan menjadi kesempatan karena double kill pula diamankan oleh Azura. 3 player hilang, tersisa Hoho sendiri di depan sana, tidak lagi bisa bertahan karena lihat 4 player dari Kagendra langsung komit ke arah Hoho. Wow, bahaya banget sebenarnya. Tadi bisa di-kill kalau seandainya growth-nya wall charge. Yang penting stun-nya aja. Stun-nya dan damage-nya juga kan lumayan dari wall charge daripada damage Power of Nature. Itu bisa ditumbangkan tadi. Gak akan sempet untuk buka Guardian Bulwark. Atau sekalipun memang sempet, gak lama dia akan tumbang gitu. Nah, sebenarnya move yang berani lah ya bisa dibilang. Dari juga dengan trapping marksman ditambah dengan roamernya di bagian Lord tadi. Tapi ya move yang berani aja nggak cukup dengan eksekusi yang nggak bener, eksekusi yang nggak on point. Jadinya malah mereka yang dapat kerugian ganda. Yang tadinya bisa aja kalau memang udah nggak bisa di defense, udah nggak bisa di kontes Lordnya, lepas aja. Mereka fokus ke arah defense. Goldnya nggak akan nambah lagi, masih bisa nge-secure objektif yang lain, mungkin split push atau lainnya. Tapi ya nggak apa-apa. Kadang keputusan emang harus ada yang resikonya tinggi sih. Ada resiko. Tapi sekarang dengan Lord yang berjalan di arah tengah, ini Lord yang sudah ter-enhance, kalau langsung saja coba nge-charge ke arah base turret yang dipiliki. Bener Ice Strike nampaknya terlalu cepat untuk dikeluarkan, sehingga ada flicker juga Shadow Stampede. Tapi lihat Watchard meng-cancel Dominant Blast yang dikeluarkan oleh Paul di sana. Menuju ke arah depan, Cloud Altar sudah diaktifkan pula. Lordnya dibiarin begitu saja, dan Emi pun menahan damage yang begitu banyak, dan bahkan ternyata seorang Gensnya berhasil untuk ditumbangkan. 4 player tersisa dari Kagendra akankah bisa langsung saja fokus ke arah base yang dimiliki, tapi asal didapatkan oleh Aiden. Tapi lihat Paang lucu di sana mendapatkan satu poin eliminasi, tapi base-nya menjadi milik dari Kagendra. Wow, nggak sempet untuk clear ke arah Lordnya barusan, dan satu hit tadi bisa menyelesaikan match pertama kita untuk grup B. Dan ini bisa dibilang beberapa miss moment, miss gameplay dari keduanya sempat terjadi. Tapi yang fatal adalah dari Rans ketika memang mereka udah nggak bisa ngedefense lagi, Fitter Ice Strike-nya ke-trigger, ke-bait duluan bisa dibilang. Dan akhirnya base-nya terekspos banget ketika Lordnya udah
Dan kita akan melihat dari item build dari masing-masing tim, dimana sebenarnya Pang lucu dia udah punya Divine Glaive loh, itu udah lumayan banget. Iya, mereka benar-benar intens banget